Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alahu syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak lil ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang dimana salah satu di antara nikmat tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita umur yang panjang. Dan tidak hanya itu pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih sempat hadir pada kesempatan yang mulia ini. Dan yang dimana dua nikmat tersebut kebanyakan manusia terlena kepadanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi makasirun minan nasi as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebesar dan sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Dan barang siapa yang bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku atau yang tidak mensyukuri nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak termasuk golongan-golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bersyukur. Berdirinya saya di sini untuk membawakan ceramah tentang beberapa perkara yang dapat membatalkan pahala puasa atau yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia, dan yang saya hormati pula guru-guru saya serta teman-teman saya yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan umur yang panjang dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat hadir pada kesempatan yang seperti ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita lanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau pernah berkata, barang siapa yang mendengar namaku dilanturkan dan kemudian ia tidak bersolawat kepadaku, maka ialah orang-orang yang paling kikir, atau dalam kata kita sehari-hari orang yang paling pelit. Jadi apabila kita mendengar nama beliau dilanturkan, kita harus bersolawat kepada beliau, atau kita menjawabnya dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, agar kita tidak termasuk golongan-golongan yang pelit atau kikir. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang telah masuk di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana bulan itu bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan itu kita dibukakan pintu untuk bertaubat, dan di bulan itu pula kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Dan apabila kita berpuasa di bulan itu, kita harus menjaga anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa atau yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dan sebagian perkara-perkara tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufatirna shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa atau yang dapat menghilangkan
menghilangkan pahala puasa. Yaitu yang pertama al-kadzib, berbohong. Jadi apabila kita berpuasa, kita tidak boleh melakukan perkara tersebut agar pahala puasa kita tidak batal atau tidak hilang. Dan yang kedua, wal ghibah, dan bergibah. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Tidak. Nah, yang dimaksud dengan ghibah itu ialah membicarakan aib-aib orang dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apabila kita berpuasa, kita tidak boleh bergibah. Walaupun kita tidak berpuasa, kita tidak boleh bergibah karena dosanya perkara tersebut sangatlah besar. Dan yang ketiga, wan namimah, dan mengadu domba. Apa yang dimaksud dengan mengadu domba? Teman-teman, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan mengadu domba? Tidak. Nah, yang dimaksud dengan mengadu domba itu ialah memperkelahikan anak orang. Apabila kita berpuasa, kita tidak boleh melakukan perkara tersebut. Walaupun kita tidak berpuasa, kita tidak boleh melakukan perkara tersebut karena orang-orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi apabila ada yang berkelahi, jangan kita kasih tambah berkelahi lagi agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga. Dan yang keempat, wal yaminul kadzib, dan bersumpah palsu atau bersumpah dalam kebohongan. Apabila kita berpuasa, kita tidak boleh bersumpah palsu, bersumpah dalam kebohongan, karena orang-orang yang suka bersumpah dalam kebohongan walaupun bukan di bulan puasa, apabila ia bersumpah palsu maka diwajibkan ia berpuasa selama 3 hari. Dan kalimat sumpah itu terbagi 3 kalimat, yaitu wallahi, billahi, wa tallahi, yang artinya demi Allah. Dan yang kelima atau yang terakhir, wan nazara bi syahwat, dan memandang dengan syahwat atau nafsu. Jadi apabila kita berpuasa, kita tidak boleh memandang segala sesuatu dengan syahwat atau nafsu. Kita memandang segala sesuatu apabila kita terbawa dengan nafsu kita, maka batalah pahala puasa kita atau hilanglah pahala puasa kita. Yang terutama kita sebagai lelaki, apabila kita berpuasa dan kemudian kita memandang aurat wanita sampai terbawa dengan hawa nafsu, maka batalah pahala puasa kita. Jadi dimohon juga untuk para wanita apabila berpuasa tolong ditutup auratnya, karena ada sebuah kalam atau sebuah perkataan, yaitu an-nisa ijabailu syaitan, godaan terbesar bagi lelaki itu ialah wanita. Jadi apabila kita berpuasa, maka marilah kita sama-sama untuk memaklumi agar pahala puasa kita dapatkan. Dan tidak hanya itu juga yang bisa kita pandang sampai terbawa dengan hawa nafsu kita. Kita juga sesama manusia, apabila kita berpuasa, kita tidak boleh memandang makanan seperti kue-kue atau apa. Yang penting kita memandang sampai dengan terbawa dengan hawa nafsu, maka batalah pahala puasa kita atau hilanglah pahala puasa kita. Cukup sampai di sini saja penyampaian saya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, tolong dimaafkan. Dan kata-kata yang indah itu datangnya dari Allah, dan kata-kata yang buruk itu datangnya dari saya. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Burung kutilang burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Allahu musta'an, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.